Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Malinda Anissa, NPM 5019157, Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RPP dan silabus. Pertama yaitu pengertian RPP. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya yaitu pengertian silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu pokok pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Selanjutnya yaitu kurikulum, silabus, dan RPP di SD kelas tinggi. Di kelas tinggi yaitu 4, 5, 6, suatu pembelajaran yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan peserta didik tentang konsep generalisasi sampai dengan penerapannya. Kurikulum yang dipakai menentukan karakteristik dari silabus dan RPP yang akan dibuat oleh guru. Ada beberapa bagian-bagian dalam kurikulum. Dalam kurikulum 2013 dijelaskan bahwa struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum merupakan aplikasi dari pengorganisasian sistem belajar dan beban belajar dalam sistem pembelajarannya. Nantinya hal-hal tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan silabus dan RPP. Karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Banyak strategi belajar yang dapat dilakukan dalam proses belajar di kelas tinggi sekolah dasar. Di antaranya ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, inquiry, pemecahan masalah, dan discover. Siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktif, yaitu mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi yang dipelajarinya. Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas tinggi di sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara menciptakan pertanyaan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani berargumentasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mendorong siswa supaya memiliki rasa ingin mengetahui, memiliki sikap jujur terhadap dirinya dan orang lain. Pembelajaran di kelas tinggi menghadapkan siswa pada konsep dan generalisasi, hingga penerapannya, yaitu meliputi menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menderetkan, menafsirkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengumpulkan data. Kita dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa dengan memperhatikan saling keterkaitan antar sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang produktif dan ekonomis. Dari uraian di atas tergambar bahwa pembelajaran di sekolah dasar khususnya kelas tinggi banyak menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah, menggunakan pendekatan konstruktivistik, melakukan aktivitas menyelidiki, meneliti, dan membandingkan. Di samping masih
masih tetap menggunakan metode-metode yang lain seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baik, itulah tadi materi dari saya tentang RPP dan silabus di kelas 456 atau kelas tinggi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.